Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tentu saja salam sehat. Saudara-saudara sekalian, kuliah kita hari ini mengenai program penyuluhan perikanan seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwa tujuan akhir daripada perencanaan program penyuluhan adalah kemampuan saudara-saudara sekalian yang mengambil mata kuliah untuk membuat laporan program penyuluhan perikanan. Nah, saya sudah bikinkan formatnya, tinggal Anda nanti mengisi dan memilih apa yang menjadi substansi penyuluhan yang akan dilakukan. Nah, seperti ini kira-kira formnya. Jadi judulnya itu program penyuluhan perikanan. Nanti Anda tulis desa mana, silakan Anda memilih tahun 2020, oleh nama, Anda tulis nama di sini, kemudian penyuluh ya penyuluh perikanan lapangan. Jadi kita mengimajinasikan bahwa Anda adalah penyuluh perikanan lapangan. Nah, Dinas Perikanan Kelautan, Balai Penyuluhan Perikanan, kecamatan apa yang Anda masing-masing pilih. Nah, bab 1 adalah pendahuluan. Saya rasa pendahuluannya sudah seperti ini, tidak usah dirubah lagi. Ya, jadi tinggal Anda melengkapi daripada apa yang menjadi pilihan desa atau kecamatan yang Anda jadikan sebagai kasus. Nah, seperti ini pendahuluannya nggak usah dirubah-rubah. Kemudian kerangka pikir juga seperti ini. Ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Jadi secara substansi sudah dijelaskan di formnya ini. Nah, ini yang Anda tambahkan mengenai alur proses penyusunan program desa. Jadi ini hasil musrembang, Anda bikin semacam gambaran pelaksanaannya. Jadi katakanlah misalnya Anda berimajinasi tentang proses musrembang, bahwa pada tanggal sekian dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan dihadiri oleh masyarakat desa sekian, pemerintah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini Anda harus isi. Ya, silakan Anda berimprovisasi sendiri. Kemudian tujuannya saya rasa ini sudah seperti ini, tidak usah lagi dirubah-rubah. Tujuan, kemudian keadaan umum. Nah, di bab 2 kita masuk keadaan umum, yaitu ini desa silakan dipilih sesuai dengan pilihan Anda masing-masing, desa apa, kecamatan apa. Nah, lebih kalau mau praktis Anda bisa search di internet mengenai hasil-hasil penelitian. Di hasil-hasil penelitian itu kan ada gambaran umum wilayah penelitian. Nah, di situ Anda bisa dapatkan desa mana, kecamatan dengan berbagai data-data tentang baik demografi maupun geografis desa. Contoh misalnya batas wilayah desa. Nah, Anda bisa tuliskan Malaysia sebelah utara dan sebagainya, itu banyak. Nah, ini letak geografis, Anda bisa juga tampilkan peta atau peta desa misalnya kalau ada. Ya, atau peta kecamatan kalau ada, Anda bisa search itu. Nah, ini diisi data-data yang menunjang kira-kira ya, termasuk misalnya kalau ada data curah hujan, Anda boleh tampilkan. Jadi pada prinsipnya adalah ini semua adalah data-data potensial. Jadi seperti yang saya sampaikan minggu lalu, untuk mencari masalah itu adalah menggambarkan data potensinya dulu dan data aktualnya. Gap antara data potensi dan data aktual. Nah, di situ ketidaksesuaian atau ketidakcocokan antara data potensi dan data aktual, disitulah banyak permasalahan. Nah, oleh karena itu tampilan itu menjadi penting. Tampilan data potensialnya. Nah, silakan Anda nanti tampilkan data-data potensi desa misalnya. Nah, ini luas wilayah desa dan menurut penggunanya juga bisa, silakan di-share sendiri, cari informasinya misalnya kalau memilih desa itu kecamatan. Atau cari statistik kecamatan dalam angka dan sebagainya. Kan di situ ada gambaran, atau kabupaten dalam angka, ada beberapa data-data sekunder yang mendukung daripada data potensial itu. Nah, ini demografi, silakan Anda juga isi berdasarkan desa mana yang Anda pilih dan sebagainya. Nah,
ini semua menjadi data potensial. Nah, ini juga data mengenai jumlah penduduk menurut mata pencaharian. Jadi ini juga menjadi penting dan silakan diisi jumlahnya dan persentase seperti apa, sumbernya dari mana. Kemudian di bab 3 kelembagaan pertanian. Nah, ini juga menjadi bagian sesungguhnya data potensi desa. Jadi kelembagaan itu kelompok-kelompok yang ada di desa. Ini contoh pemetaan siapa desa yang Anda pilih sendiri. Misalnya desa apa pada tabel ini. Jadi ini kelompok-kelompok yang ada di desa yang Anda pilih itu bisa juga dicarikan sumber informasinya. Nah, ini kelembagaan desa, adakah koperasi, badan dan sebagainya, Anda bisa lihat. Silakan diisi. Jadi bisa saja Anda melakukan improvisasi di dalam mengisi tabel-tabel ini. Ya. Tapi saya harap Anda berusaha mencari sumber-sumber aslinya. Kemudian di bab keempat, karena substansi kita di perikanan, maka yang terpenting harus kita gambarkan adalah kondisi keadaan perikanan di wilayah itu. Jadi kalau Anda cari skripsi, tesis atau disertasi yang penelitian-penelitian menyangkut perikanan, agar supaya gambaran-gambaran yang dimaksud itu betul-betul bisa kita jadikan sebagai sumber data-data yang mereka tulis. Nah, ini semacam contoh saja, misalnya potensi usaha keadaan perikanan di desa itu. Ini saya ambil contoh budidaya ikan lele, ikan hias dan sebagainya, ya seperti ini. Kira-kira datanya. Kemudian perikanan desa. Jadi Anda bisa tambahkan seperti apa yang saya katakan tadi, yang terpenting adalah data-data yang mendukung daripada potensi yang dimaksud. Katakan misalnya perikanan, ya data-data mengenai hal-hal yang menyangkut aktivitas perikanan dan potensi perikanan. Nah, kita masuk ke bab 5. Jadi bab 5 adalah tingkat penerapan teknologi perikanan. Katakanlah misalnya kalau Anda mengambil substansi penyuluhan di bidang budidaya, nah nanti di situ coba lihat ini contoh-contoh, misalnya penggunaan bibit unggul, pakan. Jadi Anda bisa melakukan imajinasi di situ, berimajinatif terhadap hal tentu saja membaca gambaran kondisi desa dan sebagainya. Begitu juga yang lain, misalnya mau olahan, penggunaan teknologi misalnya. Jadi disesuaikan berdasarkan apa yang menjadi substansi persoalan yang Anda pilih di dalam konteks nantinya akan melaporkan kondisi atau rencana penyuluhan yang akan dilakukan. Seperti itu ya kira-kira. Nah, yang terpenting bahwa seperti apa yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa semua itu harus terukur. Jadi misalnya katakanlah misalnya teknologi yang dipergunakan baru sekian persen. Jadi nanti setelah diadakan penyuluhan, jadi ada upaya peningkatan sekian persen. Itu yang dimaksud dengan terukur. Jadi ada gambaran di dalam mengevaluasinya nanti, bahwa ini bisa dievaluasi secara terukur karena ada baseline-nya. Ada dasarnya yang telah kita tetapkan sebelumnya sebelum dia lakukan penyuluhan seperti itu ya. Jadi semua harus terukur. Ini contoh-contoh. Ini formula nanti saya akan bagikan di grup ya. Ini saya jelaskan saja dulu. Nah, ini contoh masalah. Jadi ada dimaksud dengan masalah umum dan masalah khusus. Jadi masalah khusus itu penjabaran lebih konkret daripada masalah umum. Contoh misalnya teknik budidaya ikan lele dan nilai di desa ini belum sesuai anjuran. Yang mana dikatakan belum sesuai anjuran. Katakanlah misalnya baru 30% pelaku utama yang melakukan pemupukan kolam. Baru 25% pelaku utama yang memberikan pakan tambahan. Nah, disinilah ini yang tadi saya katakan terukur. Nah, dengan adanya penyuluhan nanti diharapkan ada peningkatan, misalnya katakanlah 50 sampai 70%, bahkan 100% misalnya sudah melakukan pemupukan akibat dari penyuluhan. Itu yang dimasukkan terukur di dalam mengevaluasinya.
Nah, seperti ini kira-kira masalah umum yang harus dijabarkan menjadi masalah khusus. Jadi nanti Anda tulis masalah umumnya apa, kemudian masalah khususnya apa. Nah, ini juga bisa Anda tambahkan mengenai uji prioritas masalah. Jadi ada tiga skor, jadi ada gawat, ada apa namanya mendesak dan apa penyebaran. Jadi jenis masalah, misalnya pengetahuan singkat keterampilan, pembudidaya, mengenai penanganan hama. Nah, seperti ini kira Anda bisa modifikasi nih sesuai dengan apa substansi persoalan yang Anda pilih. Jadi ini nah nanti tentukan tetapi indikatornya tetap tiga tadi itu, ada gawat, ada mendesak, ada apa, penyebaran. Nah, yang mana dimaksud itu contoh misalnya kalau gawat maksudnya merupakan besar kecilnya akibat atau kerugian bagi pelaku utama. Mendesak ada ketersediaan waktu bagi pemecah masalah. Nah, ini indikator sampai kita bisa katakan bahwa dia dalam posisi gawat, posisi mendesak atau posisi penyebaran. Nah, substansinya bisa dilihat ini dalam konteks teknisnya seperti apa, sosialnya seperti apa, dan ekonominya seperti apa dari persoalan yang Anda jadikan. Nah, dari situ masalah kita kembali membuat tujuan. Nah, ini tujuannya silakan Anda modifikasi kembali tujuan-tujuan berdasarkan substansi masalah yang Anda jadikan masalah. Nah, ada yang Anda boleh ambil misalnya memantau mutu usaha perikanan dalam setiap ini ya boleh. Tapi kalau sudah masuk konteks ya misalnya kalau Anda mengatakan pengolahan hasil perikanan. Nah, ini mungkin sudah dirubah di sini mengoptimalkan pemanfaatan karena ini berkaitan dengan budidaya ikan di pekarangan. Jadi harus ini contoh saja, silakan Anda sesuaikan dengan apa yang menjadi substansi masalah yang Anda lihat. Jadi ini tujuan umumnya, ada tujuan khusus. Nah, silakan saja menyesuaikan. Yang terpenting tadi di tujuan khusus seperti yang saya gambarkan tadi dari masalah umum, masalah khusus itu ada indikator-indikator yang harus bisa terukur. Katakan misalnya 50% sampai menjadi 60%. Silakan perhatikan baik-baik contohnya. Nah, ini penetapan cara mencapai tujuan. Nah, penetapan cara mencapai tujuan bagaimana metode, kapan pelaksanaan. Nah, ini sudah ada matriks. Nah, Anda ikuti saja ini matriks isi matriksnya mulai dari masalah, kegiatan, tujuan. Ini ada sasaran, ada metode, volumenya, berapa kali, lokasi, waktu, bahkan biaya, estimasi biaya juga sudah harus Anda tampilkan, sumber pembiayaan, pelaksanaan, jadi ya silakan berimajinatif terhadap itu, kemudian pihak-pihak terkait. Nah, seperti itu kira-kira format yang Anda bikin dan ini menjadi tugas masing-masing individu pengganti final test dari saya. Jadi tolong dibikin sebaik mungkin karena ini adalah penilaian terakhir saya dalam untuk bagian saya di mata kuliah perencanaan program penyuluhan. Ya, baik, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan. Kalau masih belum ada yang belum dipahami, silakan nanti kita diskusikan lewat WA group. Tuliskan nama dan apa yang menjadi hal yang perlu Anda pertajam lagi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap selalu stay at home. Terima kasih.